Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semuanya jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Segala hormat dan puji bagimu Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga atas kasih dan karunia serta penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, yang memberikan kesempatan kepada kami hingga pada pagi hari ini Tuhan. Karena tuntunan-Mu, Kau bisa mampukan kami untuk bangkit dari tidur kami. Namun sebelum melakukan aktivitas kami rindu Tuhan menyapa kami dan menyertai kami melalui firman dalam Kristus Yesus. Amin. Pada pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan di hari Rabu 4 Mei 2022 ini, tertulis di dalam 2 Korintus pasal yang pertama ayat 10. Saya akan bacakan untuk kita. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, melalui firman Tuhan pada pagi ini kita kembali disapa untuk menguatkan sekaligus mengingatkan bahwa Tuhan adalah kehidupan bagi kita. Benarkah setiap orang percaya telah menjamin hidupnya di dalam Tuhan? Nats firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh benar-benar menyapa kita bagaimana kita melihat dan mengatasi persoalan kehidupan kita yang kita hadapi, secara khusus persoalan yang dihadapi oleh para hamba Tuhan dalam tugas pelayanannya. Tentu kita diajak untuk ikut menopang pelayanan para hamba Tuhan, pelayanan mereka di tengah-tengah panggilan tugas yang ada, yang mereka terima, yang merupakan tanggung jawab besar kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita mau belajar dari Paulus ketika dia memberitakan tentang berbagai pergumulan dan tantangan yang ia alami dalam pelayanannya. Tantangan secara fisik dan mental yang dia alami. Termasuk jemaat Korintus sendiri memberikan tuduhan kepada Paulus tentang kepalsuan kerasulannya. Tindakan dan perlakuan mereka kepada Paulus sangat buruk. Namun itu semua tidak membuat Paulus mendendam atau marah kepada jemaat Korintus. Tidak ada kebencian atau kepahitan yang disimpan Paulus dalam hatinya. Bahkan Paulus begitu mengasihi jemaat itu dan menyatakan kasihnya dengan memberikan penjelasan yang benar kepada jemaat. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini tidak hanya mengingatkan kita akan pergumulan persoalan hidup secara administratif. Namun Paulus mengingatkan kita bahwa tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepadanya berasal dari orang-orang yang iri hati. Atau sebut saja dari para hamba-hamba atau nabi-nabi palsu. Jemaat-jemaat yang imannya dapat dipengaruhi oleh kuasa-kuasa dunia, oleh jabatan-jabatan, oleh kepala-kepala yang berkuasa di dalam kehidupan. Di saat-saat penderitaan yang dihadapi oleh Paulus, Paulus mau menyatakan bahwa ia sedang menghadapi proses supaya ia tidak mengandalkan dirinya yang begitu lemah dan terbatas. Ia hanyalah manusia biasa yang memiliki keterbatasan. Namun oleh karena kuasa dan kekuatan daripada Allah, ia tetap dimampukan untuk tetap sabar, bertekun dalam pelayanannya. Kepada Allah lah ia tetap berpengharapan. Allah yang telah melepaskan ia dari kematian yang mengerikan. Allah yang senantiasa menolong dan menyelamatkan dia. Allah yang memanggil, Allah yang memampukan dan memperlengkapi dia. Allah yang mengutus
Allah yang mengurus. Itulah yang mau dikatakan oleh Paulus. Jemaat yang terkasih, di dalam pembukaan surat ini, di ayat 3 dikatakan terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Paulus telah menyatakan dasar yang membuat ia tetap sabar dan bertekun menghadapi semua keadaan, yaitu Allah. Ia adalah Allah yang penuh belas kasihan dan menjadi Bapa yang senantiasa memberikan penghiburan di tengah kesusahannya yang besar. Melalui imannya lah Paulus memberikan pesan dan harapan kepada jemaat yang di Korintus bahwa kemenangan yang dia hadapi adalah kemenangan oleh Kristus. Dari kematian yang begitu ngeri ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Jemaat yang terkasih, pada pagi ini pasti banyak program aktivitas kita, di mana kita belum bisa menjamin hidup kita satu hari ini tanpa menghadapi tantangan. Tantangan itulah yang memaksa kita untuk kembali kepada kebenaran Kristus. Bahwa di dalam Kristus ada jaminan kemenangan dan keselamatan bagi kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Kembali kami memuji Engkau Tuhan. Dalam segala kehidupan kami, terkhusus Tuhan di pagi hari ini, ketika Tuhan memberkati kami dan memperkenankan kami untuk hidup kembali dan beraktivitas kembali. Biarlah Tuhan memberkati kami pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kami setiap. Tolong Tuhan berkati hati dan pikiran kami di dalam melakukan aktivitas kami. Berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Berkati gereja-Mu dalam segala pelayanan dan programnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur anugerah Tuhan kita. Kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kami segenap Parhalado HKBP Resort Surabaya mengucapkan kepada kita semuanya selamat beraktivitas dan jangan lupa untuk melakukan prokes dan tetap jaga kesehatan. Terimalah salam dari kami, salam sehat. Horas, horas, horas.